Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, Chaldisenika. Oke, onul tasiman naso panggap semida. Oke, selamat berjumpa lagi dengan saya. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap bergairah untuk belajar bahasa Korea. Oke, kita akan melanjutkan materi kita. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menyusun huruf-huruf Hangul menjadi sebuah kata. Ya. Nah, di dalam rangka menyusun huruf-huruf Hangul menjadi sebuah kata, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan. Dan ini sudah saya susun semudah mungkin sehingga Anda akan mudah memahaminya. Oke, langsung siap mulai ya. Oke, di dalam rangka menyusun nih huruf vokal, huruf konsonan menjadi sebuah kata di dalam Korea, ada aturan yaitu apa? Oke, pertama, cara meletakkan huruf vokal. Nah, sekarang ada beberapa jenis huruf vokal. Yang pertama adalah vokal berdiri, Vokal berdiri yang punya kaki. Vokal berdiri itu apa? Cirinya ada garis yang berdiri kayak gini nih, ya. Yang dimaksud vokal berdiri itu apa? Itu ada garis berdirinya nih, ya. Letaknya selalu di samping huruf konsonan. Nah, contoh-contoh vokal berdiri itu yang mana? Oke, contohnya kayak gini nih. Huruf A ada garis ke atas ke bawah. Huruf Ya ada garis ke atas ke bawah. Ada berdiri semua kan? O, Yo, E, Y, I, E, Y. Semua ada garis berdiri. Maka ini namanya apa? Huruf vokal berdiri dan letaknya harus di sampingnya konsonan. Contoh nih, ada huruf G ketemu A, ditulisnya maka harus di sampingnya. Maka G. Lihat A di sampingnya G. Jadi tidak boleh di bawahnya. Jadi seperti apa? G bertemu A jadi G. Gitu aja. Di sampingnya diletakkannya. Kemudian S bertemu huruf I, ditulisnya Si. Jadi bacanya Si seperti ini nih di sampingnya. Lihat I di sampingnya S, ya. Jadi setelahnya persis seperti kita menyusun huruf A, B, C, D. B ketemu A di sampingnya menjadi ba, gitu. Tapi syaratnya apa? Vokal berdiri. Terus ada yang kedua namanya vokal tidur. Vokal tidur itu apa? Vokal yang mempunyai garis tidur nih. Ini garis vertikal, ini garis horizontal nih, garis tidur. Disebut apa? Vokal tidur. Nah, letaknya di mana? Letaknya selalu di bawah huruf konsonan. Contoh huruf tidur apa? O, Yo, U, U, sama E. Ini ada tidur semua kan ya? Nah, ini selalu letaknya di bawah. Contoh nih, G bertemu U maka ditulis U-nya di bawahnya. Lihat nih. Ya. Lihat U ada di bawahnya G. Tidak boleh ditulis di sampingnya. Nih hati-hati nih. Vokal berdiri di samping. Vokal tidur di bawah. Gitu aja aturannya. Kemudian ada S bertemu O maka ditulis jadi oke, so O-nya di bawahnya, S tidak boleh di sampingnya. Oke, mudah kan aturannya? Ya harus diulang-ulang di videonya diulang-ulang supaya paham. Sekali lagi, vokal berdiri di samping konsonan, vokal tidur di bawah konsonan, gitu. Oke, bisa? Oke, kita lanjut. Kemudian ada huruf konsonan yang mematikan. Lagi apa? Huruf konsonan yang mematikan letaknya di mana? Di bawah dan paling bawah. Kalau ada di bawah lagi, dia di bawahnya lagi. Itu namanya konsonan mematikan. Yang dimaksud konsonan mematikan itu apa? Contohnya gini yang saya garis-garis ini. B-U-N, bun. N itu adalah konsonan yang mematikan. Terus, Kim, M mematikan I. Bab, A mematikan B. Dun, N mematikan U. Ini huruf-huruf mematikan ini semuanya nih. Orang mati di mana? Letaknya di bawah, dikubur kayak gitu aja. Ya, konsonan mematikan letaknya di mana? Di bawah tuh paling bawah. Contoh nih.
Bunda, apa? Bunda. B, karena U vokal tidur, maka diletakkan di bawah B lagi. Kemudian N di bawahnya lagi. Kenapa? Dia mematikan. Maka paling bawah. Jadi kalau ada vokal tidur, tadi apa? Vokal tidur kan di bawah tuh. B, konsonan ada vokal tidur di bawahnya. Kemudian ada N di bawahnya lagi. Gitu. Jadi perhatikan apa? N berada di paling bawah. Kemudian kimbab. Nah, kimbab tulisannya lihat sini. Huruf M mematikan, maka posisinya di bawah tuh. Huruf B juga mematikan. Kenapa tidak di paling bawah? Karena kebetulan yang ada di sini vokal berdiri adanya di samping tuh. I sama A vokal berdiri letaknya di samping. Ada huruf mematikan di bawahnya tuh, di bawahnya. Jadi M dan B ada di bawah. Terus lagi, dun. Tulisannya D, U huruf hidup, huruf vokal yang tidur, letaknya di bawahnya D. Ada huruf mematikan N di bawahnya lagi, jadi dun. Maka N di paling bawah lagi. Jadi huruf yang bergaris N, M, B, N adalah contoh dari konsonan yang mematikan. Konsonan mematikan selalu di mana? Paling bawah. Orang mati di mana? Paling bawah, dikubur. Jangan di atas tergentayangan. Oke. Kemudian 4, vokal berdiri mandiri. Yang dimaksud vokal berdiri mandiri itu apa? Yaitu vokal yang tidak bersama huruf konsonan. Dan vokal yang berada di awal kalimat. Bisa jelasin lagi, ya? Jadi, yang dimaksud vokal mandiri apa? Vokal yang sendirian tidak bersama konsonan. Dia sendirian aja gitu. Atau vokal yang berada di awal kata. Nah, cara menulisnya huruf vokal mandiri wajib ditambah O sebelumnya. Contoh nih. Contoh 1, kata Asia. Nah, I itu bersama konsonan S. Sementara A sama A itu vokal mandiri. Kenapa? Karena sendirian berdiri tanpa huruf konsonan. Kita namakan apa? Vokal mandiri. Nah, vokal mandiri selalu sebelumnya kalau nulis ditambah O. Tambah eng. Nih. Contohnya nih, Asia ditulis maka A ditambah 0 di depannya. Nih. Terus si tadi sudah si. Nih. Kemudian ya, nih ya, sama ditambah apa? 0 di depannya. Perhatikan. Ya, ada 0 2 kali, ada eng 2 kali di sini. Ya kan ya. Kenapa? Dia vokal mandiri. Kenapa? Dia sendirian, takut butuh teman. Gitu aja. Vokal mandiri takut butuh teman. Kalau dia vokal mandirinya berdiri, dia letaknya di sampingnya kayak gini. Letaknya di samping. Tapi beda lagi nanti di sini, ya nanti di depan nanti sama lagi Andi. Ini contoh ya, contoh vokal mandiri yang berada di awal kata, ya bersama konsonan tapi berada di awal kata. Tadi pengertian mandiri apa? Vokal yang tidak bersama konsonan dan vokal yang berada di awal kata nih, di awal kata tapi bersama konsonan itu juga kita namakan vokal mandiri. Gitu aja ya supaya nggak bingung ya. Sekali lagi apa? Ada 2 pengertian vokal mandiri apa? Vokal yang tidak ada konsonannya sama vokal yang berada di awal kata. Nah, sama nih huruf A, nanti cara menulisnya harus ditambah apa? 0 juga. Contoh nih, Andi, maka nulisnya A-nya ditambah 0. N karena mati di bawah aja Andi. N mematikan di bawah ditambah apa? Ditaruh di bawah Andi. Terus lagi, ada lagi, udara. Di awal kata, dia sendirian juga lagi. Maka dia jelas mandiri, sudah di awal kata, tidak bersama konsonan, dia pasti mandiri. Ketika nulis, pasti harus ditambah O. Maka jadinya gimana? Dari sini, udara. Udara. Nah, kenapa nolnya di atas? Karena dia huruf tidur. Kalau huruf tidur, nolnya di atas. Kalau huruf berdiri, nolnya di samping. Jadi kalau vokal berdiri, nolnya di samping. Kalau vokal apa? Vokal tidur, posisinya di mana? Di atasnya. Maka di U-nya ditambah apa? Ditambah 0. Ditambahkannya di atas. Kenapa? Karena dia vokal tidur. Oke? Paham kira-kira? Nah, nanti diulang-ulangi videonya supaya paham. Oke, kemudian ini terakhir nih,
Jika ada huruf konsonan ganda yang ditulis dalam bahasa Indonesia, ya biasanya nih contoh nih putri, ini kan konsonan ganda nih, ya ada T sama R ganda bertemu yang berdempetan, tidak ada huruf vokalnya di situ. Ketika itu dalam bahasa Korea tidak bisa nulis seperti itu. Karena itu huruf T harus ditambah vokal. Nambah vokalnya dengan apa? Dengan vokal E. Nih, dengan vokal E, maka jadinya putri ditulisnya jadi puteri, gitu. Puteri. Jadi huruf yang T mati sendiri itu harus ditambah hidup menjadi E, jadi puteri. Maka ditulisnya menjadi puteri, gitu. Maka orang Korea kalau ngambil memanggil putri bukan putri tapi puteri, puteri, gitu. Oke, paham? Kemudian 6, jika ada huruf R, ya ini, mematikan huruf vokal, maka R-nya harus dihidupkan dengan E. Contoh nih, Jakarta, kan R mematikan ini, mematikan vokal. Maka R-nya juga harus dihidupkan dengan E. Maka nulisnya Jakarta. Tidak boleh Jakarta, tidak boleh, tapi Jakarta nih, Jakarta. Apa? Jakarta nih hidupkan jadinya tambah E dia R-nya. Jadi tadinya mati kemudian dihidupkan ditambah apa? E. Oke, kemudian ketujuh, jika huruf L dalam bahasa Indonesia maka ditulisnya double L kayak gini. Contoh nih, Bali ditulisnya menjadi Bali gitu. Maka menjadi tulisan kayak gini. Bali, B-A-L, L-nya di bawah mematikan jadi Bali. Kenapa demikian? Kenapa kalau ditulis cuma ba, kayaknya bacanya bari, bukan Bali tapi bari. Jadi kalau mau L harus apa? Digandakan. Satunya di bawah mematikan, satunya diangkat ke atas. Maka jadi Bali. Gitu. Terakhir ke-8, jika ada huruf S yang mematikan dalam bahasa Indonesia, maka dihidupkan dengan E. Contoh nih, Agus kan S-nya mati tuh. Ya, Agus, maka S-nya mati harus dihidupkan dengan E, maka jadinya Agus. Jadi kalau yang punya nama Agus harus apa? Agus. Oke, paham? Ini 8 aturan penulisan apa? Cara menyusun huruf-huruf konsonan dan vokal. Tapi yang terutama apa? Yang paling penting tadi apa? Ini. Itu vokal berdiri, vokal tidur, sama apa? Ini konsonan yang mematikan sama vokal berdiri ini. Hukum 1, 2, 3, 4 wajib dihafalkan ya. Sementara yang lain ini ala Indonesia nih. 5, 6, 7, 8 ada ala kalau menulis apa nama-nama dalam bahasa Indonesia. Oke? Bisa dipahami? Oke, demikian saja. Nanti akan ada tes menulis kata Korea nih setelah ini. Jadi tolong Anda hafalkan teori-teori penulisan tadi sehingga apa? Ketika Anda menuliskan Anda sudah paham. Jadi tolong videonya diulang-ulang. Ya ini vokal berdiri, vokal tidur, konsonan mematikan, terus vokal mandiri supaya Anda bisa memahaminya. Dan mudah-mudahan ya Anda akan memahami kemudian bisa menulis Hangul dengan baik. Sekali lagi tolong dihafalkan. Oke, terima kasih. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.